Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Putri Maharani dari kelas A321 dengan RPM 10, 12, 19, 22. Di sini saya akan memaparkan materi tentang riset pemasaran. Riset pemasaran. Apa sih itu riset pemasaran? Barangkali di sini masih ada yang asing dengan istilah riset pemasaran. Apa sih itu riset pemasaran? Pengertian riset pemasaran dapat dimaknai sebagai pengumpulan data, observasi, dan pengolahan data terhadap objek penelitian di dunia pemasaran. Riset pemasaran sebagai bentuk dari penelitian atau tinjauan dalam kurun waktu tertentu. Dengan kata lain, butuh proses demi memperoleh data yang objektif dan akurat. Riset pemasaran ini memang lebih sering digunakan oleh para pembisnis menengah maupun pembisnis besar yang tidak lain bertujuan untuk mencapai beberapa hal berikut ini. Yang pertama, membuat keputusan yang tepat. Salah satu alasan kenapa riset pasar dilakukan tidak lain bertujuan untuk membantu dalam membuat keputusan. Sudah rahasia umum jika menjalankan sebuah usaha bisnis berhadapan dengan permasalahan di lapangan. Banyaknya kendala inilah yang menuntut pelaku usaha untuk terus update, membuat strategi, dan membuat inovasi agar tidak lekang oleh waktu. Tentu saja agar konsumen tetap setia terhadap usaha bisnis yang kamu tawarkan. Sehingga kita ada permasalahan, harus segera mencari solusinya secepat mungkin dan seefektif mungkin. Sayangnya membuat sebuah keputusan bukan hal yang mudah. Salah mengambil keputusan saja dapat menimbulkan salah sikap. Agar tidak salah, maka butuh data objektif dan konkret dengan melakukan riset pasar. Yang kedua, mendapatkan peluang bisnis baru. Tujuan melakukan riset pasar adalah membukakan peluang bisnis baru bagi pelaku usaha yang memperoleh omset besar dan ingin mengembangkan usahanya. Butuh kemampuan untuk membaca peluang, salah satunya peluang untuk memulai usaha bisnis yang dicari oleh konsumen. Yang ketiga, yaitu menghindari kegagalan usaha. Setiap pelaku usaha bisnis pastinya menginginkan usaha mereka berjalan dengan lancar tanpa ada kendala sedikit pun. Maka sudah tidak heran jika tujuan riset pemasaran ini tidak lain agar usaha bisnis yang dijalankan berjalan lancar tanpa ada kegagalan yang begitu berarti. Ketika usaha gagal, maka gagal pula secara finansial. Yang keempat, yaitu memanfaatkan peluang investor. Kita tahu bahwasannya dalam menjalankan sebuah bisnis perlu kerjasama untuk menggalang kekuatan. Salah satunya memperoleh investor yang mau menyuntikkan dana untuk modal dan mengembangkan usaha. Tentu saja agar para investor tertarik dengan usaha bisnis yang kamu jalankan, harus memiliki prospek yang jelas, menguntungkan, dan meyakinkan. Seorang investor tidak akan bersedia mengorbankan dana mereka untuk usaha yang tidak memiliki harapan dan peluang bagus. Selanjutnya ada evaluasi. Rata-rata pelaku usaha melakukan riset pasar berperan untuk mengetahui apa yang perlu dievaluasi, di mana evaluasi ini memudahkan perusahaan melakukan review terhadap brand positioning demi mengetahui posisi dan selera produk dari pesaing. Selanjutnya understanding. Tujuan penting melakukan riset pasar yaitu understanding yang berperan untuk memberikan pemahaman bahwa konsumen sebagai insight masukan yang paling penting. Tanpa mengenali konsumen, sebuah perusahaan tidak bisa mengetahui apa yang menjadi kebutuhan yang mereka inginkan. Dengan kata lain, understanding sebagai upaya perusahaan atau pelaku usaha untuk memahami perilaku konsumen agar keinginan mereka terpenuhi. Selanjutnya ada predicting. Sebuah perusahaan atau pelaku usaha bisnis tidak dapat menjalankan bisnis usaha mereka tanpa peta bisnis. Salah satunya adalah kemudahan dalam membuat prediksi. Jadi, riset pasar berperan sebagai basis data untuk melakukan prediksi agar usaha yang dijalankan tidak gagal, dan riset pemasaran ini masih dapat digunakan untuk sumber penilaian mereka. Selanjutnya ada jenis-jenis riset pemasaran. Buat kalian yang ingin menekuni dunia usaha bisnis, penting juga nih mengetahui jenis-jenis riset pemasaran ada apa aja sih. Secara umum dibagi menjadi 3 jenis yang akan kita ulas kali ini. Yang pertama ada problem solving research. Problem solving research ini adalah riset pemasaran yang dimanfaatkan untuk mengetahui solusi dari atas permasalahan yang terjadi di dunia pemasaran. Umumnya, riset pemasaran jenis problem solving research ini mencoba untuk melakukan riset kejadian atau kasus yang terjadi pada masa lalu. Tujuannya untuk meminimalisir terjadinya pengulangan kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Yang kedua, yaitu ada problem identification research. Sementara yang dimaksud dengan controlling research ini adalah riset pemasaran yang digunakan untuk mengawasi proses bisnis ataupun pemasaran. Selain digunakan untuk mengisi, dapat digunakan sebagai pengendalian usaha yang kamu jalankan. Sesuai dengan namanya, controlling research ini lebih sering digunakan untuk menjaga proses dan kinerja bisnis yang dilakukan secara reguler. Adapun tujuan dari riset pemasaran kontrol ini yaitu membantu dalam mengatasi zero defect yang dilakukan secara berkala. Selanjutnya ada
Planning research. Planning research ini merupakan riset pemasaran yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan informasi untuk merencanakan kegiatan pemasaran. Kita tahu bahwasannya segala hal yang berkaitan dengan menjalankan sebuah usaha bisnis membutuhkan informasi dan data untuk membantu kita membuat perencanaan dan strategi pemasaran. Tentunya pengumpulan informasi ini dilakukan dengan cara riset. Lalu bagaimana sih jika sebuah usaha bisnis ini tidak dijalankan menggunakan perencanaan riset pemasaran ini? Jawabannya sangat sederhana sekali. Maka semua perencanaan dan upaya menjalankan usaha atau bisnis lebih banyak mengalami kegagalan dan kerugian. Tentu saja sangat besar dan jumlah kerugiannya tergantung pada peluang usaha yang kamu ambil dan tergantung pada tingkat risiko yang kamu ambil. Oke, buat kalian yang punya usaha kecil-kecilan ataupun besar, bagaimana sih menerapkan sistem pemasaran ini di usaha kalian? Yuk kita simak bareng-bareng proses riset pemasaran berikut ini. Yang pertama, definisi masalah. Langkah pertama adalah membuat definisi masalah. Di tahap ini, kamu bisa membuat keputusan wawancara dan membuat analisis dari data sekunder. Hal yang penting dalam definisi masalah wajib tahu dan bisa mengidentifikasi sebuah masalah, karena mengidentifikasi masalah adalah kunci untuk menemukan problem solving yang tepat. Yang kedua, melakukan pendekatan masalah. Di proses riset pemasaran dalam pengembangan dan pendekatan sebuah masalah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Ada yang dilakukan dengan melakukan pendekatan teoritis, dapat pula dengan diskusi dengan pakar. Dapat pula dilakukan dengan cara riset kualitatif. Yang ketiga yaitu merancang riset. Bentuk rancangan riset adalah menguji hasil penelitian riset yang mudah dilakukan. Rancangan proses riset pemasaran dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis data sekunder, rencana analisis data, dan rancangan kuesioner, dan masih banyak lagi. Yang keempat, pengumpulan data. Proses riset pemasaran bagi perusahaan atau pelaku bisnis dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya dapat dilakukan oleh tim yang dibuat oleh perusahaan atau bisa juga menggunakan orang ketiga yang khusus menyewa jasa riset. Tentu saja dari masing-masing keputusan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang kelima, menganalisis data. Jika riset pasar dijalankan secara mandiri, maka langkah selanjutnya data yang sudah diperoleh perlu dilakukan analisis data. Tentu dibutuhkan konsentrasi agar bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Yang keenam, membuat presentasi laporan. Terakhir, proses riset pemasaran adalah membuat laporan akhir, di mana hasil dari riset pemasaran dapat dibuat laporan dan dilaporkan apa saja sih penemuan yang terjadi di lapangan. Tentu saja laporan dibuat berdasarkan pada data dan fakta yang ditemukan di lapangan, karena itulah yang nantinya akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Baik, itulah beberapa proses riset pemasaran. Sekilas memang terkesan formatnya seperti halnya melakukan penelitian, tapi memang seperti itulah proses melakukan riset pemasaran, dan semoga ulasan proses riset pemasaran tadi dapat terbantu. Selanjutnya ada teori pemasaran. Teori pemasaran adalah seperangkat prinsip, konsep, dan kerangka kerja yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan mengelola aktivitas pemasaran dalam konteks bisnis dan organisasi. Teori-teori ini membantu para pemasar memahami perilaku konsumen, mengembangkan strategi pemasaran, dan mencapai tujuan pemasaran. Selanjutnya ada alat-alat marketing atau marketing tools. Yang pertama, pasar sasaran dan segmentasi, pemasaran konten, media sosial, periklanan digital, email marketing, optimasi mesin pencari, pemasaran influencer, analitik pemasaran, pemasaran interaktif, promosi penjualan, pemasaran viral, dan pemasaran konten terpersonalisasi. Selanjutnya ada klasifikasi riset pemasaran. Yang pertama ada riset deskriptif. Riset deskriptif ini berfokus pada menggambarkan karakteristik pasar atau populasi tertentu. Ini dapat mencakup survei, pengamatan lapangan, atau analisis data sekunder. Yang kedua yaitu riset eksploratif. Riset eksploratif ini digunakan untuk mendapatkan wawasan awal atau pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah atau topik yang belum jelas. Ini sering digunakan pada tahap awal riset. Yang ketiga ada riset kausal. Riset kausal ini dirancang untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel tertentu. Ini sering melibatkan eksperimen atau analisis regresi. Selanjutnya ada riset kualitatif. Riset kualitatif ini fokus pada pemahaman mendalam melalui pengumpulan data non-kuantitatif seperti wawancara, kelompok fokus, dan observasi. Yang kelima yaitu riset kuantitatif. Riset kuantitatif ini melibatkan pengumpulan data yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik seperti survei, angkat, atau analisis data besar. Selanjutnya ada riset primer. Riset primer adalah riset yang dilakukan secara khusus untuk tujuan proyek atau masalah yang sedang dihadapi perusahaan. Selanjutnya ada riset sekunder. Riset sekunder ini melibatkan penggunaan data yang sudah ada seperti data dari lembaga riset, pihak ketiga, atau publikasi industri. Yang terakhir ada riset
pasar. Riset pasar adalah jenis riset yang fokus pada pemahaman pasar sebagai keseluruhan, termasuk ukuran pasar, tren, dan prospek. Selanjutnya ada problem identification research dalam riset pemasaran. Problem identification research ini adalah tahap awal dalam riset pemasaran yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan semua masalah atau isu yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Ini membantu peneliti atau praktisi pemasaran memahami permasalahan yang perlu dipecahkan atau pertanyaan yang perlu dijawab. Pentingnya problem identification research ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada orientasi penelitian yang tepat, membantu memastikan bahwa penelitian fokus pada masalah atau isu yang relevan dan signifikan dalam konteks pemasaran. Yang kedua, penentuan tujuan penelitian, membantu merumuskan tujuan penelitian yang jelas dan spesifik. Masalah yang mengidentifikasi menjadi dasar pengembangan pertanyaan penelitian. Yang ketiga, relevansi bisnis, memungkinkan perusahaan atau organisasi memahami masalah yang berkaitan dengan produk, layanan pelanggan, dan strategi pemasaran mereka. Selanjutnya ada definisi dan gap penelitian. Gap penelitian merujuk pada kesenjangan atau celah dalam literatur penelitian yang memberikan dorongan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Ini mencakup bidang pengetahuan di mana penelitian sebelumnya belum mengeksplorasi atau memberikan pemahaman yang memadai. Berikut adalah penjelasan secara rinci menurut para ahli tentang gap penelitian. Yang pertama ada Michelle J.C. Gordon. Menurut Michelle J.C. Gordon ini, suatu kondisi ketika penelitian sebelumnya tidak cukup atau tidak memadai dalam memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan oleh peneliti baru. Nah, jadi kesimpulannya, gap penelitian ini merupakan konsep yang kritis dalam pengembangan penelitian baru. Ini menciptakan dasar bagi peneliti untuk merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengetahuan yang ada. Identifikasi gap penelitian ini memerlukan pemahaman mendalam tentang literatur yang ada dan kreativitas dalam merumuskan pertanyaan penelitian yang akan mengisi kesenjangan tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai materi tentang riset pemasaran. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, comment, and likes. Oke, bye-bye.